Ada orang-orang yang menyoal Al-Quran. Kalau Anda yakin semua itu dari Allah, lantas kenapa Anda menyoal firman Allah? Nggak sadar juga, maka dicek. Sebenarnya orang itu berpikir atau tidak? Apa masih punya hati untuk bisa merasakan? Masa iya sih ada hamba menyoal Allah, menyoal Tuhannya sendiri? Tapi kalau Anda kan manusia punya akal, perbedaan antara manusia dengan hewan itu terletak kepada akalnya. Hati-hati dengan ancaman yang mungkin didapatkan saat kau berpulang kepada Allah. Mau korupsi, dia nggak mikir apa dampak dari korupsi itu. Maaf dengan keburukannya sampai tidak memfungsikan akal dan hatinya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Sekarang kita akan belajar tentang logika berpikir. Pelan-pelan. Ada orang-orang yang menyoal Al-Quran. Al-Quran itu firman siapa? Oke, satu. Premisnya satu. Al-Quran firman Allah. Oke? Allah itu Tuhan bukan? Maha kuasa tidak? Maha segalanya tidak? Baik. Semua yang bersumber dari Allah benar tidak? Yakin? Baik. Sekarang Allah tampilkan. Aku beri contoh, kata Allah. Siapa yang membentangkan bumi? Siapa yang menciptakan bumi? Membentangkan di dalamnya semua yang ada di bumi sehingga nyaman untuk dijalani aktivitas di dalamnya. Siapa? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menumbuhkan tumbuhan? Kalau Anda yakin semua itu dari Allah, lantas kenapa Anda menyoal firman Allah? Maka dari itu, ketika ada orang-orang yang menyoal firman Allah dan disebutkan di ayat 1 sampai dengan 3, yang pekerjaannya cuma iseng nyoal, dan diingatkan di ayat yang keempat dan kelima, tidak mampu juga untuk meredam apa yang mereka lakukan, maka disentuh bagian terakhir. Yang pertama kan sudah bagian tertinggi di hatinya, ya kan? Ya, diminta untuk mengingat kepada Allah kan? Nggak sadar juga, maka dicek. Sebenarnya orang itu berpikir atau tidak? Ya, maka diceklah kemudian sisi akalnya, intelektualitasnya. Jadi yang akan kita jalani dan kita dapati orang-orang yang seringkali menyoal itu kita akan bisa uji. Yang pertama, mereka itu satu, apakah punya keimanan tidak dalam hatinya, dalam jiwanya? Apa masih punya hati untuk bisa merasakan? Yang kedua, kalau yang pertama tadi konektivitasnya dengan Tuhan, masa iya sih ada hamba menyoal Allah, menyoal Tuhannya sendiri? Kan? Jadi ditanya, ini sebenarnya punya hubungan baik nggak dengan Tuhannya? Kan? Atau yang kedua, kalau memang dia merasa tidak bertuhan atau tidak punya hubungan baik dengan Tuhannya, masih berakal nggak? Karena hanya hewan yang tidak berakal. Ya, kalau ada burung beo menyoal sesuatu, namanya beo. Tetap hewan. Tapi kalau Anda kan manusia punya akal. Perbedaan antara manusia dengan hewan itu terletak kepada akalnya. Maka di ayat yang ke-6 sampai ayat ke-14 disebutkan dulu jalan untuk logika berpikir supaya dia merenungkan, masih punya akal nggak? Jelas? Kalau diberikan hati tidak berfungsi, diberikan akal tidak difungsikan, nih, hati-hati dengan ancaman yang mungkin didapatkan saat engkau berpulang kepada Allah. Makanya nanti ayat ke-15 dan seterusnya berisi tampilan-tampilan jawaban bagi orang yang masih bertahan, maaf dengan keburukannya sampai tidak memfungsikan akal dan hatinya. Jadi kalau ada orang beraktivitas, baik dengan lisannya, pekerjaannya, tindakannya, dan tidak menggunakan akalnya untuk berpikir dari apa yang ia kerjakan itu, mau korupsi, dia nggak mikir apa dampak dari korupsi itu. Mau mencuri, dia nggak berpikir apa dampak dari pencurian itu. Dan dia tidak menggunakan hatinya, nuraninya ketika mengerjakan perbuatan maksiat itu. Apa yang akan dia dapatkan saat dia berpulang ke hadapan Allah? Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.